Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sore hari ini, mari kita bersama-sama percaya ketika kita datang menyembah Tuhan, maka Dia akan mengulurkan tangannya, menolong, memberkati setiap kita yang merindu akan hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami menundukkan hati kami, karena kami tahu kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami memuji. Hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau yang empunya segala-galanya, Engkau yang layak dimasyurkan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu meliputi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Yes. Haleluya. Kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu kerinduanku selamanya. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Katakan kepada dia, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. Katakan dengan imanmu, kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat Tuhan, hadirat-Mu itu kerinduanku selamanya. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Kami mau melakukan kebenaran-Mu, yes. Agar kehendak-Mu saja terjadi. Oh, Dia besar, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Dia sungguh dekat, Dia menjaga segenap
jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Angkat tangan-Mu, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, yes, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata, Kau besar, Kau besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata. Mari angkat tanganmu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Percaya, amin. Ku ada dalam-Mu, Kau ada dalamku. Kau dekat, Kau setia, tak pernah jauh. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, Kau dekat, Kau setia. Percaya saat ku tertekan, dunia bergoncang, Kau dekat, Kau setia, tak pernah jauh. Mari berdiri bersama.
Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita ya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Dia sebab Ia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Come on. Na 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 na. Katakan na 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 na. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari kakimu melompat buat Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah, yes, kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Ya, katakan lagi semua. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siapkan kakimu melompat buat Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami naikkan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biar ucapan syukur kita penuh dengan kuasa. Amin. Apapun keadaanmu, ucapkan syukur. Boleh angkat tanganmu kembali bersama-sama. Come on, say. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siapkan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, benar Tuhan, mensyukuri. Yes, rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, yes, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Rahmat yang Kau beri.
Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan iman kita banyak hal yang kita hadapi. Tapi tahukah saudara bahwa hidup kita sangat dijamin oleh Dia. Amen. Yang memberikan kekuatan dan janji yang menghidupkan. Amin. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari semua bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Mari semua bertepuk tangan, come on. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yes, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau selalu, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kami pastikan hidup kami ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa kami tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kami mau memikul salib, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, ku mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Mari bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Kau haleluya, teguhkan imanku lagi. Akan ku pikul salibku.
Ibu Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menikmati pribadi-Mu, hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, yes, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Percaya Dia hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu. Kan ku angkat tinggi tanganku. Amin. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Yes, Kau hadirkan kehadiran-Mu menenangkan setiap hati dan jiwa kami yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidup kami. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, amin, yang memberikan keselamatan. Amin. Haleluya, percaya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, oh, your presence forsake me. Hallelujah. Oh, your presence
Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus ajar setiap kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, cengkeram dan jamah kami, baik kami yang di gereja, maupun dimanapun kami mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih terus belajar tentang PA kita yang judulnya adalah Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini sebuah kebenaran yang penting, tetapi bukan hanya sekedar kebenaran yang perlu kita ketahui, tapi harus menjadi pengalaman hidup yang nyata. Dan kalau kita mengikuti terus perjalanan dari Injil Yohanes ini, kita akan nantinya betul-betul menjadi manusia-manusia yang sangat memperkenan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, sore hari ini judul PA saya adalah Jalan Hidup Seorang Murid. Kita masih belajar dari perikop tentang murid-murid awal dari Tuhan Yesus. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Kita menemukan ada beberapa orang murid awal. Dan tujuannya masih seperti minggu lalu kita sudah belajar atau yang lalu, di mana supaya setiap kita itu sampai pada level ini, saudara-saudara, yaitu mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang adalah Allah dan manusia sejati. Karena tanpa pengalaman ini dalam hidup kekristenan kita tidak akan pernah mengalami transformasi. Kita tidak akan pernah mengalami terobosan-terobosan dalam hidup. Dan itu bisa kita lihat dari murid-murid awal Tuhan Yesus yang terus kita akan coba gali dan kita jelaskan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti PA saya yang lalu, kita sudah sampai pada proses bagaimana pengenalan Yesus sebagai Allah dan manusia sejati. Yang lalu kita sudah jelaskan panjang lebar, bagaimana yang pertama, kalau kita ingin betul-betul sampai pada pengenalan akan Tuhan, kita harus masuk dalam persekutuan atau masuk dalam pengenalan dimulai dengan tujuan yang benar. Ada begitu banyak orang menjadi Kristen, ada begitu banyak orang ingin dan menjadi pengikut Tuhan. Motivasinya, tujuannya itu bermacam-macam pula. Nah, inilah yang membuat apa? Hasilnya juga berbeda. Kita sudah pelajari yang lalu bagaimana ada orang menjadi Kristen hanya karena cari makan. Yang lain hanya cari kesembuhan atau mujizat. Yang lain cari hanya untuk kepentingan diri sendiri dan macam-macam. Kita harus memiliki tujuan yang benar. Supaya pengenalan itu boleh nyata, yaitu apa? Betul-betul kita memang mencari Yesus. Bukan hanya sekedar sebagai penolong, sebagai pelengkap apalagi. Tetapi betul-betul menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, Allah kita. Nah, itu yang kita sudah pelajari waktu yang lalu. Dan kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu kalau kita ingin masuk dalam pengenalan akan Yesus, mau tidak mau kita harus bersekutu dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 38 sampai 39 dikatakan, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
Pada waktu Tuhan Yesus melihat ada 2 orang yang mau ikut dia, Tuhan pertama kali menanyakan, apa yang kau cari? Tujuannya apa? Karena kalau tujuannya salah, maka pertemuan menjadi muridnya itu juga menjadi tidak benar. Lalu setelah itu, waktu mereka ditanya, mereka punya hal yang benar. Waktu ditanya, apa yang kamu cari? Kemudian katanya, guru atau rabi, di mana engkau tinggal? Mereka ingin menjadi murid. Tapi waktu ditanya, apa yang kamu cari? Mereka bilang, rabi atau guru. Bukan berkata, bagaimana? Kapan kita belajarnya? Di mana kita atau sekolahnya? Saya mau menjadi muridmu, guru. Karena kalau bicara soal murid, itu betul kan juga berarti soal sekolah atau tempat belajar. Tapi murid-murid membuat sebuah jawaban yang sangat tepat sekali. Mereka bilang, di mana kau tinggal? Kemudian ayat 39 mengatakan, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihat. Lalu mereka datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan dikatakan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kita harus memiliki kehidupan Kristen yang seperti ini. Di mana kita harus tinggal bersama Yesus. Ini harus menjadi cara hidup kita. Kita harus betul-betul menjadi orang percaya yang bukannya sekedar cari ini, cari itu, belajar. Tapi mau tinggal bersama Yesus. Ada persekutuan yang benar. Dan persekutuan yang benar itu adalah hal yang sangat utama. Kalau kita baca dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 40 dikatakan, Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi keluarga Lazarus, di mana Lazarus memiliki 2 saudara, Marta dan Maria. Waktu Tuhan Yesus datang, kemudian kita baca dalam ayat 39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta punya pikiran lain. Dia berpikir yang menyenangkan pasti adalah kalau aku masak, kemudian aku sajikan masakan, pasti Tuhan senang. Sehingga waktu itu terjadi di mana Maria cuma duduk, nemani ngobrol, dengarkan. Marta dengan sangat berani dan begitu pede, dia bilang, Tuhan tidakkah engkau peduli saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Aku capek ini, harus ngurus ini, harus belanja, lakukan ini. Si Marta berpikir, Tuhan Yesus akan berkata, Maria ayo, bantu itu saudara. Capek. Jangan duduk cuma nongkrong aja. Tapi ternyata jawaban Tuhan Yesus tidak seperti yang dipikirkan oleh Marta. Yaitu apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga menjadi orang Kristen yang seperti Marta. Kristen Marta, yaitu Kristen yang punya pandangan bahwa yang namanya hidup dengan Tuhan itu ukurannya, parameternya adalah kalau kita sibuk melayani ini, melayani ini. Nah itu baru
namanya murid Tuhan. Nah itu baru namanya pengikut Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu kita belajar bahwa Tuhan itu sangat memprioritaskan. Makanya di dalam ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini ungkapan bukan berarti yang lain tidak perlu, tidak Bapak Ibu. Tapi ungkapan ini untuk menandaskan bahwa ada hal yang paling penting yang harus selalu ada dalam hidup kita lebih daripada yang lain. Makanya Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Kita harus tahu kesenangan Tuhan. Prioritas Tuhan itu adalah di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah juga cara hidup Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Markus 1 juga, waktu pagi-pagi benar, sebelum semua aktivitas dijalankan, Tuhan Yesus sendiri mencari tempat sepi, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi bukan berarti yang lain tidak penting, melayani, melakukan kesibukan ini untuk Tuhan. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu di mana kita belajar duduk untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar suaranya. Sehingga betapa pentingnya saat teduh harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Jangan sampai kita, apalagi kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, kita begitu sibuk dengan banyak hal yang kita pikir itu adalah pelayanan. Dan memang itu pelayanan. Sampai kita lupa pada hal yang paling penting dibandingkan semuanya itu. Yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengar, berdialog, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena waktu kita bersekutu dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kadang-kadang orang berpikir begini, kalau saya belajar, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, atau mungkin yang lainnya sampai sekolah teologi, sekolah Alkitab, lalu orang berpikir, nah orang itulah orang yang mengenal Tuhan. Ternyata tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Pengenalan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi punya pengalaman, punya hubungan. Seperti hanya dengan saya banyak tahu dengan presiden kita, yang kita hormati, kita hargai, Bapak Joko Widodo. Di mana dia tinggal, asalnya di mana, anaknya berapa, menantunya siapa. Banyak tahu saya. Tapi kalau saya ditanya apakah saya kenal beliau, kalau ukurannya hanya tahu, saya sangat kenal. Tapi ternyata kan tidak. Apalagi kalau saya atau orang bertanya kepada presiden, Pak Presiden kenal dengan Sundoro Yahya? Siapa Sundoro? Loh Pak Presiden, mungkin saya bilang, saya kenal loh Pak. Buktinya saya tahu Bapak lahir di sini, besar di sini, usahanya apa, lalu karirnya sebelum jadi presiden jadi apa, saya tahu semua. Tapi bukan begitu Bapak Ibu, yang namanya kenal itu selalu ada hubungan, ada persekutuan. Nah kita perlu memiliki ini, supaya apa? Supaya kita mengenal Yesus. Nah kalau kita pelajari dalam kitab atau Injil Yohanes ini, kita menemukan bahwa murid-murid waktu ikut Tuhan Yesus, mereka mengenal Yesus sebagai siapa saja. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mengenal Yesus sebagai anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu diulang lagi waktu Yohanes membaptis, ketemu dengan Yesus dan muridnya diberitahu, itu loh
Ditegaskan lagi dalam Yohanes 1 ayat 36 dikatakan, Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." ditekankan 2 kali. Lihatlah anak domba Allah. Yang satu disebut yang menghapus dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, pengenalan yang pertama tentang Tuhan yang harus kita miliki adalah kita harus mengenal Dia, mengalami Dia, yaitu apa? Sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Ini adalah pengenalan dasar. Karena kalau kita tidak mengalami atau punya pengalaman pengenalan di mana Yesus itu adalah juru selamat, hidup kita akan tetap menjadi orang yang berdosa. Kita harus mengalami Dia. Kita menerima Dia, kita bertobat, lalu kita mendapatkan penebusan dan kita diselamatkan. Maka sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa kalau kita berkata saya mengenal Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan menjadi orang-orang hidupnya itu baru. Hidup sebagai manusia baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Manusia baru ini tanda bahwa kita itu mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Seorang yang diselamatkan itu bukan hanya diampuni dosanya, tidak Bapak Ibu. Kita harus mengerti kalau kita belajar Alkitab berkaitan keselamatan, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa keselamatan itu bukan hanya soal kita berdosa, lalu kita diampuni sekarang sudah tidak lagi ada dosa, tidak. Pengalaman keselamatan adalah pengalaman di mana kita menjadi manusia baru. Makanya pengampunan dosa harus disertai dengan pertobatan. Dengan perubahan hidup. Baik berkaitan dengan cara hidup, cara berpikir, cara berkata, atau mungkin pandangan hidupnya. Orang yang tadinya tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat, selalu berpikir dan bertujuan untuk hal kekinian saja. Makanya mereka tidak urusan dengan yang namanya dosa. Yang penting hidup senang, yang penting hidup itu enak, gak peduli. Yang penting saya kaya, yang penting saya sukses. Caranya gimana, gak peduli. Itu model orang yang hidupnya belum bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Tapi kalau sudah bertemu, tadinya mungkin kita mencuri, sekarang tidak lagi. Kita berubah menjadi orang yang jadi berkat. Itu tandanya. Kalau tadinya mungkin kita orang yang suka maki-maki, mulut kita pakai untuk berkata-kata yang tidak benar, kita bisa berubah untuk menjadi orang yang betul-betul pakai kata-kata untuk jadi berkat. Itu tandanya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita itu akan menjadi manusia baru. Tidak bisa tidak. Ini transformasi. Makanya dalam Yohanes 1 dikatakan barang siapa percaya dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Menjadi punya otoritas, punya kuasa. Seperti hanya dengan seseorang yang tadinya mungkin dia gelandangan. Seorang gelandangan, anak gelandangan, hidupnya ya di pinggir jalan, makan seenaknya, pakaian juga sembarangan. Tapi waktu dia diadopsi atau diangkat misalnya menjadi anak wali kota, statusnya berbeda, hak-haknya berbeda, tapi juga tanggung jawabnya berbeda. Coba kalau anak gelandangan diangkat jadi anak wali kota, tapi tinggalnya masih di emperan. Waduh, itu bukan. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengerti, kita harus sampai dan mulai
kemuritan kita dengan Tuhan itu dengan kita mengalami keselamatan, mengalami Yesus sebagai juru selamat, di mana kita berubah menjadi manusia baru. Kemudian pengalaman atau pengenalan yang kedua, yaitu mengenal Yesus sebagai guru atau rabi. Yohanes 1 ayat 38 mengatakan, Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? ya, di dalam Alkitab langsung dikasih arti. Rabi artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ini pengalaman yang kedua, pengenalan yang kedua harus kita bangun dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus mengalami Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, mengalami Yesus, mengenal Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita mau mengenal Yesus sebagai rabi, sebagai guru, kita harus suka dan mau terus belajar. Belajar dan bertumbuh. Itu bukti. Seperti hanya dengan orang sekolah. Tadinya mulai dari TK, lalu SD, SMP, SMA. Waktu TK, bahkan ditanya tentang matematika yang sederhana. Mungkin 10 kali 10. Mereka tidak tahu, mungkin. Karena mungkin belum diajar. Tapi kalau anak SMA ditanya, 10 kali 10 berapa? Tidak tahu. Masalah besar. Nah inilah juga hidup kita Bapak Ibu. Maka kenapa waktu Tuhan Yesus memerintahkan atau memberikan amanat agung kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa selamat. Tidak begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid. Kalau kata kunci murid itu artinya betul-betul ada satu pengajaran, lalu ada proses, kemudian juga ada pertumbuhan. Kalau murid yang benar itu kan gak mungkin, tadi saya katakan dari pertama TK, terus TK, umur 10 TK, umur 20 TK, umur 30 TK. Ada masalah dengan kemuridannya. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Bapak Ibu kita jangan berkata begini, oke lah waktu pertama kita datang ke gereja mungkin berkata, Pak aduh maaf ya Pak. Saya memang gak tahu apa-apa, gak bisa. Kapan itu? 10 tahun yang lalu. Oke, waktu pertama seperti hanya dengan seorang yang sekolah. Tapi setelah 10 tahun beribadah ke gereja, kita terus diajar. Masih kita berkata, maaf ya Pak, saya tidak tahu. Ini kan seperti sekolah tadi itu, TK, 10 tahun tetap TK. Nah kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita berkata saya mengenal Yesus dengan benar, kita harus menjadikan dia guru. Artinya kita harus terus belajar, terus bertumbuh. Sehingga kita mendapatkan level pertumbuhan, kapasitas yang makin meningkat. Bahkan kita juga bisa menjadi asisten guru yang bisa mengajar yang lain juga. Makanya jemaat Tuhan mungkin tadinya anggota Kersel. 2 tahun, 3 tahun lagi, ayo bertumbuh juga jadi pemimpin Kersel. Yang pemimpin Kersel meningkat lagi menjadi pemimpin para pemimpin Kersel. Atau mungkin pengawas area. Kita harus terus meningkat. Itu namanya murid. Murid itu bertumbuh dan bertumbuh. Nah ini pengenalan yang kedua yang harus ada dalam hidup kita.
tentang Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, murid-murid awal waktu itu mengenal Yesus sebagai Raja. Natanael waktu ditanya, lalu dia menjawab dalam Yohanes 1 ayat 49 dikatakan, Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. ya. Padahal waktu itu Natanael baru ketemu Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1, waktu itu Natanael diajak oleh Filipus. Kemudian waktu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah Israel sejati. Kemudian dengan keyakinan dia berkata, Rabi, ini kan guru. Jadi dia tetap konsisten, kenal sebagai guru. Tapi dia bilang, engkau anak Allah. Artinya dia percaya Yesus itu adalah Allah. Tapi juga Raja. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. ya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal. Bapak Ibu, kita harus kenal Yesus Tuhan kita. Dia bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia bukan hanya guru yang membimbing dan membuat kita bertumbuh. Tapi dia adalah Raja. Engkau adalah Raja, dikatakan Natanael berkata. Artinya apa? Kalau kita mengenal dan memposisikan Yesus sebagai Raja, maka hidup kita itu akan penuh hormat dan tunduk kepadanya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja. Sikap hormat, sikap tunduk, itu seharus ada dalam hidup kita. Maka kalau kita menjadi orang Kristen yang mengenal Yesus sebagai Raja, pasti kita melakukan hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mulai melayani. Yang kedua, pelayanan kita bukan sebuah pelayanan yang menjadi beban, tapi dengan rasa hormat. Seorang yang mengerti waktu dia melayani Tuhan itu adalah Raja, maka dia akan merasa bersikap dengan benar, yaitu apa? Pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Sadarkah Bapak Ibu, jemaat Tuhan kita semua yang melayani, sebenarnya kita melayani siapa? Apakah kita melayani dengan rasa hormat, tunduk? Atau kita hanya berpikir bahwa kalau yang namanya melayani, itu melayani orang atau mungkin gereja, gembala. Enggak Bapak Ibu, kita harus tahu, kita harus percaya dan yakin. Karena Tuhan kita itulah Raja, maka waktu kita melayani apapun bentuk pelayanan kita yang kita mulai, jangan kita berkata, aduh Pak, pelayanan saya itu kecil, cuman bantu terima tamu. Apa tahu artinya? Misalnya yang lain mungkin berkata, saya cuman bagian ya media yang akan syuting saja. Apa sih artinya seperti itu? Dampaknya juga tidak ada. Yang lain mungkin berkata, saya hanya ini. Ingat Bapak Ibu, apapun bentuk pelayanan kita, kalau kita percaya ini kita berikan kepada Tuhan sebagai Raja, kita harus lakukan itu dengan rasa hormat. Bahwa kita berikan itu kepada Tuhan Sang Raja. Beberapa tahun yang lalu, mungkin cukup lama, saya pernah membaca sebuah artikel tentang di mana artikel itu menjelaskan cara hidup para abdi dalam di Keraton Jogja. Waktu itu tahun 90-an kalau tidak salah ya, kurang lebih. Nah, saya membaca di dalam artikel itu karena itu adalah sebuah hasil dari penelitian seorang jurnalis tentang bagaimana cara hidup abdi dalam.
Mereka itu waktu ditanya yang pertama soal gaji. Abdi dalam itu tiap bulan, waktu itu ya, kalau sekarang saya tidak tahu. Tahun 90-an itu, abdi dalam itu digaji tiap bulan 15.000 rupiah. Tahun 90-an. Kemudian kerjanya itu cukup berat, salah satunya misalnya. Mereka ada yang hanya bagian membawa makanan atau minuman, mengantar ke sultannya, ke rajanya. Kalau mau menghadap sultan atau menghadap rajanya, itu nggak boleh bawa nampan sambil berdiri jalan, lenggang kangkung. Harus dari pintu tertentu sampai kepada meja atau ketemu sultannya itu, lakunya disebut laku dodok. Jadi pakai dengkul. Waduh, coba. Kalau kita nggak pernah mungkin cuman 5 meter sudah capek, ya kan? Tapi mereka lakukan. Lalu dari sekian macam tugas dan pelayanannya itu dengan gaji yang begitu sedikit, dipikir oleh jurnalis bahwa pasti mereka itu pasti banyak unek-unek. Gaji sedikit, kerja berat, gak dihargai, banyak omelannya, banyak protesnya. Pikir si jurnalis, tapi waktu jurnalis tanya, kamu melakukan semua itu gimana? Sikap hatimu? Senang? Mereka bilang apa Bapak Ibu? Mereka bilang, kami bangga. Ini sebuah kehormatan, kenapa? Karena kami melayani Raja, junjungan kami. Walaupun kami harus seperti ini, laku dodok, gaji kecil, tapi kami bangga karena kami melayani Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah kita juga bertumbuh dalam pengenalan bahwa Tuhan, Yesus itu adalah Raja. Dia Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Maka yang perlu kita lakukan adalah coba jaga kita rasa hormat. Rasa hormat, tunduk. Termasuk waktu kita melayani apapun bentuk pelayanan kita. Termasuk waktu kita memberi apapun bentuk pemberian kita. Mari kita mau dengan penuh keyakinan. Kita berikan ini untuk Raja kita. Sehingga kita lakukan dengan rasa hormat. Nah, kalau rasa hormat itu selalu menyertai dalam setiap langkah tindakan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan selalu memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik karena apa? Itu Raja kita. Memimpin pujian kita bukan hanya sekedar latihan biasa. Oh, saya mau berikan ini untuk Raja. Latih dengan terbaik. Pemain musik juga tidak hanya sekedar, memang tugasku main musik, pekerjaanku ya sudah. Tapi waktu pegang gitar, pegang drum, pegang keyboard, ini sedang memainkan untuk Raja. Setiap kita, saya juga waktu berkhotbah, saya harus memberikan yang terbaik. Karena apa? Ini adalah khotbah yang diberikan pada Raja. Semua kita harus melakukan ini. Kita harus sampai pada level ini, pengenalan Yesus sebagai Raja. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal Yesus sebagai anak Allah atau Allah sejati. Karena Yesus itu bukan hanya manusia sejati saja, tapi dia adalah Allah sejati. Dalam Yohanes 1 ayat 49 dikatakan, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ya, Natanael memang luar biasa. Meskipun dia baru kenal, tapi dia sudah punya iman yang begitu luar biasa sehingga dia bukan hanya menyebut Rabi seperti murid yang lain saja. Tapi dia juga berkata, engkau Allah, anak Allah, Raja. Dan saudara-saudara, kealahan dari Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Bahkan sampai pada kekekalan. Maka apa yang dilakukan
manusia pada waktu zaman kekekalan nanti. Dalam Wahyu 22 ayat 3 dikatakan, Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. hamba-hambanya, ini dalam bumi dan langit baru. Siapa hamba-hamba? Semua yang ada dalam kerajaan surga. Bertemu dengan Allah dikatakan beribadah kepadanya. Hidup seorang yang mengenal Yesus sebagai Allah sejati. Maka apa? Dia akan memiliki kehidupan penyembahan yang benar. Ini menjadi gaya hidup. Kalau zaman perjanjian lama, hukum Taurat, ibadah kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan ritual-ritual yang kelihatan. Korban kambing, melakukan ini, percik darah, ada ritual ini, ritual itu. Yang sifatnya semua berkaitan dengan yang kelihatan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, dan kalau kita baca dalam Yohanes 4, waktu ketemu dengan perempuan Samaria, Tuhan berkata, sekarang kamu tidak lagi menyembah di gunung ini atau Yerusalem, tapi kamu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Artinya apa? Artinya penyembahan yang benar kepada Tuhan itu harus dimulai dari hati. Dari dalam. Yang diekspresikan keluar. Nah, maka dari itu kalau kita baca, bangsa Israel itu ditegur Tuhan. Karena apa? Mereka itu munafik. Mereka mengorbankan ini, melakukan ini, tapi hatinya tidak benar. Nah, kita harus tahu kalau kita betul-betul hidup dalam penyembahan yang benar, kita harus mulai dengan hati. Lalu ditunjukkan dengan ekspresi, bukan berarti ekspresi tidak penting atau tidak perlu, tapi itu bukan esensinya. Esensinya atau hal yang mendasar dalam kaitan dengan ibadah atau penyembahan itu adalah hati kita kepada Tuhan. Maka penyembahan hidup ibadah kepada Tuhan itu harus menjadi gaya hidup. Bukan hanya di gereja saja, di mana kita menyanyi, angkat tangan, memuji. Tapi bagaimana waktu kita di rumah? Bagaimana waktu kita di kantor? Bagaimana waktu kita di sekolah? Bagaimana waktu kita dalam perjalanan atau sedang melakukan sesuatu yang lain? Mari kita bangun terus cara hidup yang menyembah Tuhan. Dengan hati yang benar. Alangkah baiknya kalau hari-hari kita mulai. Sebelum kita melakukan semua yang lain, pekerjaan, pelayanan atau apapun. Kita mulai dulu ketemu dengan Tuhan kita. Menyembah Dia. Saat teduh kita merenungkan firman, mendengar firman, tetapi juga kita menyembah, mengagungkan Dia. Saya pernah ditanya oleh anak saya. Anak saya bilang begini, Papa ini kalau doa kok lama sekali ya? Apa aja yang diomongkan sama Tuhan? Lalu dia membandingkan dengan dirinya. Dia bilang, aku kalau berdoa 10 menit sudah kelihatan lama habis, gak ada lagi yang diomongkan. Kemudian kesempatan itu saya terangkan. Saya bilang, namanya doa, itu kan ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan itu bukan hanya minta. Itu salah satu oke lah saya bilang. Kalau memang cuma minta ya 10 menit sudah habis apa yang diminta. Tapi ketemu Tuhan itu juga kita sedang ketemu dengan Tuhan yang perlu kita sembah. Maka dalam waktu yang lama, setengah jam, 1 jam, Papa saya bilang sama anak saya, Papa melakukan apa? Bukan hanya minta-minta saja, tapi mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia. Saudara, kita perlu membangun hubungannya seperti ini.
Kalau kita percaya Tuhan kita adalah Allah, kita harus menyembah Dia. Di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini target kita sebagai murid. Kita harus apa? Kita harus mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, lalu kedewasaan penuh sampai tingkat pertumbuhan. Kepenuhan Kristus. Nah ini. Oke, kita mulai pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Kita harus mengenal Dia, ngalami Yesus ini sebagai juru selamat. Tapi ini hanya hal yang pertama. Kita harus bergerak, kita harus mengenal Yesus sebagai guru, di mana kita harus belajar, bertumbuh. Tetapi kita juga mengenal Yesus sebagai Raja, di mana kita hormati, kita muliakan, kita agungkan. Dan tentunya kita harus mengenal Yesus sebagai Allah, di mana Dia adalah pribadi yang terus kita sembah, kita agungkan. Nah ini yang disebut dengan tadi ini, kepenuhan Kristus. Kristus sebagai juru selamat, Kristus sebagai guru kita, Kristus sebagai Raja, juga Kristus sebagai Allah. Saudara, kita harus punya level ini, kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan dikatakan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini yang kita harus miliki dan terus sampai kepada ini. Bukan hanya satu aspek, satu sisi dari Tuhan Yesus saja. Tidak. Terus keempat-empatnya ini harus kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tadi kalau kita baca dalam ayat 39 dikatakan ada ungkapan terakhir yang mengatakan bahwa waktu itu kira-kira pukul 4. Nah waktu saya berdoa mempersiapkan PA ini, saya terhenti di sini. Kenapa? Ungkapan waktu kira-kira pukul 4 ini muncul. Kita harus percaya bahwa Alkitab itu ditulis tidak secara kebetulan, bahkan di dalam Injil Matius dikatakan titik koma. Itu semua ada artinya dan akan digenapi. Sehingga waktu saya membaca berulang-ulang terutama dalam ayat 39, saya mulai berdoa, Tuhan kenapa? Di situ disebut kira-kira pukul 4. Ada penanda waktu pukul 4. Nah setelah saya coba merenungkan, saya menemukan dari perenungan saya kebenaran-kebenaran tentang pukul 4 ini saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, pukul 4 untuk menunjukkan bahwa mereka itu mengawali dengan bersekutu sebelum belajar. Coba dibacakan Yohanes 1 ayat 38-39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, ritme kehidupan zaman dulu dengan sekarang, terutama zaman Yahudi atau zaman Tuhan Yesus dengan sekarang berbeda. Salah satu contoh misalnya, sekarang Bapak Ibu kita kerja, itu tidak perlu terikat waktu. Kerja siang bisa, malam siang juga bisa. Karena apa? Karena ada penerangan lampu misalnya. Kemudian juga apalagi dengan era sekarang yang semua berjejaring, kita bisa kerja di mana saja sampai kapanpun karena menunjang ada hal seperti itu. Tapi zaman dulu tidak Bapak Ibu. Terutama dalam zaman Tuhan Yesus. Kalau sudah malam itu sudah tidak ngapa-ngapain. Karena memang ya lampu juga sedikit.
Jadi mereka itu semua kerjakan pada waktu siang. Makanya kerja mereka itu kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu betul-betul off. Ya karena tidak ada penerangan yang seperti sekarang. Nah, saudara lihat di sini, waktu murid-murid ini ketemu Tuhan Yesus, mereka kan bertujuan belajar. Tapi kenapa datangnya pukul 4? Ngajar pun kan gak mungkin. Masa ngajar pakai, zaman dulu kan seperti teplok itu atau semacam lentera. Gak mungkin malam-malam mengajar. Ngajar juga pasti pagi atau siang. Tapi mereka datang ini kan sudah mau berganti hari, karena jam 6 setelah itu gelap. Tapi mereka datangnya justru jam 4. Artinya Bapak Ibu, mereka itu memang ingin belajar. Tapi dimulai dengan persekutuan. Dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, ini juga harus menjadi cara hidup kita. Kita jangan hanya sekedar kalau mau ikut Tuhan belajar. Itu benar dan baik. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, banyak atau mungkin ada orang yang malas ya. Lalu terlihat benar waktu membaca ayat ini kan. Banyak belajar melelahkan badan. Kalau gitu enggak usah belajar aja. Ini lihat nih ayatnya dikatakan. Banyak buku tak akan ada akhirnya. Banyak belajar melelahkan badan. Enggak perlu belajar. Sekolah santai aja. Gak perlu meningkatkan diri. Lihat. Nah, kalau kita pelajari hanya ini saja memang. Tapi dalam ayat 13 kan ini sebenarnya harus menjadi dasar. Di mana dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Artinya apa? Belajar banyak. Tapi kalau tidak menghasilkan hal yang utama, yang mendasar dari pengetahuan tentang hal-hal yang penting yaitu apa? Takut akan Allah. Makanya kitab Amsal ayat 1 kan mengatakan permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Jadi kalau orang belajar tapi tidak sampai padalah di mana dia punya sikap, punya perilaku yang berubah dari apa yang dia pelajari, apa artinya? Makanya pengikutan kita itu tidak boleh hanya diisi dengan belajar tanpa persekutuan. Persekutuan itu menekankan pengenalan, perjumpaan. Karena kalau hanya orang belajar, gak pernah kenal Tuhan Yesus, dia bisa terjebak dengan hal-hal yang salah. Sombong misalnya. Kadang-kadang sekolah teologi kalau tidak diimbangi dengan pengenalan akan Tuhan, itu bisa membuat orang sekolah teologi, sekolah kitab jadi sombong. Oh saya tahu ini, tapi dia tidak pernah berubah. Nah ini kadang-kadang bisa terjadi juga. Jemaat, oh saya tahu Alkitab Pak. Kalau hanya tahu Alkitab, ayat-ayat mungkin hafal ngelotok, tapi hidupnya gak berubah. Gak punya sikap takut akan Allah, itu tanda pengenalan. Gak ada artinya, justru kita bisa terjebak. Makanya ada orang belajar belum tentu kenal, karena motivasinya misalnya cari kesalahan. Ada kelompok-kelompok tertentu belajar Alkitab, meneliti, tapi dengan tujuan salahnya apa, kurangnya apa. Atau hanya tahu, wah kalau kupas Alkitab tahu, tapi kalau hidupnya gak pernah punya pengenalan, dia bisa menjadi salah. Makanya kenapa ajaran sesat itu bisa muncul Bapak Ibu. Salah satunya, walaupun tentu tidak satu-satunya, adalah karena belajar Alkitab atau hal-hal
Alkitab. Tapi tidak dimulai dengan pengenalan. Tidak dimulai dengan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Akhirnya mulai hanya berpikir pakai pikiran. Muncullah misalnya teologi liberal. Pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Padahal itu bukan Tuhan. Kenapa bisa muncul semacam hal itu di dalam dunia kekristenan? Itu terjadi kan? Karena ini sebabnya salah satunya. Banyak tahu, pinter, hebat, jenius soal hal-hal sifatnya teologi Alkitab. Tapi tidak pernah punya pengenalan. Kita harus seimbang. Harus mulai dengan persekutuan, pengenalan, dan itu membuat dasar yang kuat waktu kita belajar. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kebenaran yang saya temukan berkaitan dengan kira-kira pukul 4 adalah ini. Pukul 4 itu setelah jam 3 sore. Lalu apa artinya saudara-saudara? Memang ya kan, gak mungkin kan dari jam 1 langsung jam 4. Zaman dulu pun tetap sama. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Tapi kenapa jam 4? Saudara, coba kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Saudara, orang Yahudi itu memiliki jam-jam doa yang tertentu, rutin. Minimal 3 kali, jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Makanya salah satunya Petrus misalnya ini, waktu itu, atau Cornelius berkata 4 hari yang lalu pada waktu yang sama seperti sekarang ini. Waktu jam 3 petang aku sedang berdoa. Jadi Cornelius juga karena dia kenal dengan agama Yahudi, dia punya kebiasaan. Dan ini juga menjadi kebiasaan para rasul, murid-murid. Jadi artinya apa saudara-saudara? Kenapa tidak jam 3? Karena waktu jam 3 mereka pasti sedang doa. Selesai doa, entah di rumah Tuhan atau di bait Allah. Lalu mereka baru ketemu. Bapak Ibu, doa itu sangat penting. Kita harus mulai segala sesuatu dengan doa. Karena doa ini akan membuka banyak hal yang tertutup dan tersembunyi. Dan salah satunya, karena murid-murid memulai dengan doa. Tidak meninggalkan doa. Bisa kan sebenarnya? Saya tidak tahu, memang konteksnya tidak dijelaskan bahwa waktu itu mereka harus janji. Pasti mereka tidak janji. Karena dikatakan kalau kita baca, Yohanes sedang dengan murid-murid, lalu Yesus lewat. Kemudian itu jam 4, lalu Yohanes bilang, lihat itu anak domba Allah. Lalu mereka ikut. Nah waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi mereka jam 3 itu selesai doa. Dari kebenaran ini saya menemukan sebuah prinsip yang kita bisa pelajari itu, bahwa doa itu sangat penting. Dan doa itu akan bisa membawa kita untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman yang surgawi. Pengalaman terobosan, dan salah satunya bertemu dengan Sang Mesias. Murid-murid setelah doa ketemu dengan Mesias. Sebenarnya mereka kan tidak niat cari. Itu ditunjukkan dengan mereka tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi setelah selesai doa, mereka mungkin sedang, saya tidak tahu apa, Yesus lewat. Ini kenapa kita selalu hidup suka berdoa? Doa itu membuat kita mengalami hal-hal yang mulia, surgawi. Terobosan-terobosan. Maka mari setiap kita harus tetap memiliki jam-jam doa yang benar. Kita jaga jam-jam doa kita. Karena waktu kita suka berdoa, kita punya kesempatan, punya kans. Kita punya satu ruang yang berbeda, dimensi ilahi yang berbeda, yang membuat kita bisa mengalami terobosan-terobosan
ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Mesias setelah berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka doa pribadi, doa kelompok, itu harus terus kita gencarkan. Karena waktu kita konsisten terus di dalam doa, kita punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bisa mengalami banyak hal yang tadinya harusnya tidak mungkin. Termasuk ketemu dengan Tuhan. Kita juga mendoakan komunitas kita, bangsa kita, terus supaya apa? Supaya bangsa kita juga ketemu dengan Tuhan. Komunitas kita ketemu dengan Tuhan. Seperti hanya dengan murid-murid. Setelah mereka berdoa, mereka ketemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu, yang saya temukan dari kira-kira pukul 4. Dalam Roma 13 ayat 12 dikatakan, Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, sekali lagi jam 4. Zaman itu, hari itu berganti, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang, jam 12 malam itu terakhir. Misalnya ini hari Jumat, ya. Jumat, sekarang jam 7 misalnya. Berarti nanti besok Sabtu itu dimulai dengan jam 12 malam nanti lewat sedikit. Atau mungkin 0, sudah lewat. Tapi zamannya Yahudi, khususnya zaman Tuhan Yesus, mereka memiliki jam hari itu beda. Jam 6 sore itu menjadi jam terakhir untuk hari itu. Jam 6 lebih sekian itu sudah hari berikutnya. Jadi kalau mereka datang jam 4, artinya itu sudah mau lewat hari berikutnya. Sudah mau masuk malam, bukan hanya masuk malam, tapi sudah pindah hari. Saudara, saya merasakan waktu ada tulisan berkata kira-kira pukul 4. Ini mengingatkan kita bahwa waktu sudah hampir malam, sudah hampir berganti hari. Ada pesan profetik di sini, yaitu apa? Kita harus mengerti bahwa dunia kita itu sudah malam. Masuk dalam akhir zaman. Buktinya apa saudara-saudara? Salah satunya kejahatan, kerusakan dosa itu makin luar biasa. Baru-baru ini gereja kita mengadakan retreat anak. Saya sampaikan ini sebagai sebuah data sekaligus mengingatkan kita, para orang tua, bahwa kita sedang menghadapi generasi yang berbeda dengan generasi kita waktu kita anak-anak. Waktu retreat diadakan camp anak, itu yang hadir ada kalau tidak salah 92 anak, yang ikut dari kelas 4 atau kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Nah, waktu di dalam retreat itu, panitia atau para guru membuat semacam checklist tentang daftar dosa. Dari anak-anak pernah melakukan apa atau sedang melakukan apa. Ternyata dari 92 anak itu ditanya misalnya soal bohong. 90% lebih mengakui mereka biasa berbohong. Soal pornografi, 30% anak SD Bapak Ibu itu sudah melakukan. Artinya entah dengan menonton atau apa. Dan macam-macam lain-lainnya. Waktu saya mendapat ini, saya ikut sedih dan prihatin. Dan sekaligus disadarkan. Ternyata generasi anak-anak kita sekarang sedang menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih berat. Terutama dalam menjaga kekudusan. Beberapa waktu yang lalu juga saya ketemu dengan teman hamba Tuhan. Dia mengkoordinir KKR. Pernah diadakan di Semarang KKR untuk SMP, SMA. Yang hadir kalau tidak salah 5.000 orang. Kemudian setelah itu di Solo ada 2.000 orang. Anak SMP, SMA. Pembicara menanyakan hal yang sama kepada 2 tempat
tentang yang pertama, soal pornografi. Di Solo ditanya, di sini yang pernah berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya pornografi, siapa saja coba angkat tangan. Mereka semua langsung angkat tangan. Semua Bapak Ibu. Yang di Semarang menurut teman kurang lebih 90%. Pembicara menceritakan ada anak umur 12 tahun sudah hamil dan punya anak. Ini hanya satu sisi bagaimana keadaan akhir zaman. Bagaimana begitu gelapnya dosa. Belum lagi ditambah yang ini. Perceraian misalnya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya membaca bagaimana perceraian begitu kuat dan meningkat. Bukan hanya di kalangan orang-orang tidak percaya. Di kalangan kekristenan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dunia kita ini sudah malam. Gelap. Sebentar Tuhan datang. Maka mari di dalam dunia gelap ini apa yang menjadi yang kita harus lakukan. Dan itu menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan. Cari, bersekutu dengan Tuhan. Sebagai hal yang utama. Hanya ini kekuatan kita. Keluarga kita juga. Kalau kita mau punya anak-anak yang tetap kuat. Kita memang tidak bisa menghilangkan semua tawaran-tawaran. Karena sekarang sedang memasuki era digitalisasi. Semua serba. Dari anak sejak kecil sudah harus berhubungan dengan internet dan semua hal. Kita tidak bisa menghalangi semua itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperkuat keluarga kita, diri kita, komunitas kita dengan cara apa? Kita harus terus jaga hubungan, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita punya hati yang takut kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita berdiri, Bapak Ibu, juga yang di rumah atau dimanapun. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian yang menjadi doa dari hamba Tuhan Musa. Bila kau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku Setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, Engkau tak besertaku. Biar ini menjadi doa kita. Kita selalu perlu Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kita belajar terus ku tak mau jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Minta pimpinannya. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, tolong setiap kami Tuhan, berjalan dalam biar kami terus ada di dalam jalan Tuhan. nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, waktu kini adalah waktu pukul 4, di mana kita sebentar lagi akan melewati hari baru yang sebelumnya ditandai dengan kegelapan. Dan kita sedang ada di dalamnya. Dunia yang gelap, kejahatan, moralitas, bahkan kita tidak mungkin bisa menghalangi semua hal yang tidak benar yang akan terus terjadi. Semakin kuat. Kuncinya apa? Kalau kita ada di dalam jam 4. Cari Tuhan. Ketemu Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Inilah satu-satunya kekuatan. Sehingga setiap kita mampu menjadi pemenang. Biar kita seperti Musa. Waktu dia diminta Tuhan memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel begitu sulit dipimpin. Dalam penyerahan dan ketidakberdayaan Musa berdoa. Dia berkata, Tuhan, bilang Kau tak besertaku. Kami tidak mau berjalan. Biarlah ini juga yang selalu menjadi doa dan cara hidup kita. Supaya kita tetap dibimbing, dituntun dalam jalan-jalan yang benar. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh nyanyi ini sebagai doa kita kepada Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Tolong kami, karena kami seperti juga berjalan di padang gurun yang sulit dan sukar. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami Tuhan. Setiap waktu, biar berjalan dalam Roh-Mu. Amin Tuhan. Oh haleluya. nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta. Amin Tuhan. Tolong kami umat-Mu Tuhan. Bimbing dan tuntun kami supaya kami mampu melewati kegelapan dunia ini. Kami menjadi murid-murid-Mu yang benar dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau ajar kami, biar setiap kami terus berjalan sebagai murid yang baik. Kami punya pengalaman, pengenalan yang benar akan Engkau. Dan kami terus Tuhan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak. Kau terus pimpin kami, tolong kami, bimbing kami Tuhan. Kau berkati kami yang sudah belajar kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.